Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Adapun kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik lisan maupun tulis. Pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Macam-macam negosiasi. Macam-macam negosiasi dapat dibedakan. Yang pertama, berdasarkan situasinya, ada negosiasi formal dan ada negosiasi informal. Yang kedua, berdasarkan untung ruginya, ada negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Berikut ciri-ciri negosiasi. 1. Adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. 2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. 3. Adanya pengajuan dan penawaran. 4. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran akan menentukan keberhasilan negosiasi. Maka, hal-hal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari diri negosiator. 2. Berbicara efektif. Berbicara efektif terdiri dari mengawali pembicaraan, kemudian langsung ke isi pembicaraan. Berikutnya, negosiator memberikan kesempatan lawan bicara untuk menyampaikan gagasannya. Prasyarat organis. Prasyarat organis meliputi pengaturan napas, pengaturan suara, pengaturan tubuh. 4. Prasyarat bahasa meliputi dinamika bicara, ritme suara, dan diksi. Bagian berikutnya adalah penjelasan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan menutup dalam teks negosiasi. Pertama, trik pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam negosiasi. Seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat dalam melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Membuat suasana menjadi santai. B. Melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi. C. Berbicara dengan santun. D. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. Dan E. Mengambil kesimpulan secara tepat. Aspek-aspek yang diperlukan adalah penampilan. Seorang negosiator tentu harus memiliki penampilan yang sopan dan santun. Kemudian sikap. Sikap seorang negosiator tentunya adalah sikap yang sopan. Cara bicara. Seorang negosiator memiliki cara bicara yang jelas, mudah dipahami. Kemudian wawasan dan gaya bahasa. Langkah-langkah menyampaikan pendapat dan komentar. 1. Pendapat dan komentar disampaikan secara padat dan tersusun dengan baik. 2. Pendapat dan komentar terarah pada sasaran yang diinginkan. 3. Pendapat dan komentar menggunakan kata yang tepat dan sederhana. 4. Pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif. 5. Pendapat dan komentar menggunakan alasan yang logis. 6. Pendapat dan komentar menggunakan bahasa yang santun. 7. Pendapat dan komentar disertai bukti. Dan 8. Menghindari tuturan yang mengandung ejekan baik langsung maupun tidak langsung. Kesantunan dalam bernegosiasi. A. Sabar. B. Tidak memperlihatkan rasa jemu. C.
C. Tidak bicara terus-menerus. D. Tidak membicarakan diri sendiri. E. Tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi. F. Tidak menggunakan bahasa daerah. G. Fokus terhadap topik penting. Dan H. Tidak merasa diri paling benar. Langkah menyampaikan pujian dalam negosiasi. Pujian dalam negosiasi sangat penting, tetapi harus disampaikan menggunakan kata yang sopan dan disertai dengan alasan. Selain itu juga tidak terlalu baik kalau terlalu sering memuji. Faktor penentu keberhasilan negosiasi. Pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. 4. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Penyajian teks negosiasi ada 2, yaitu negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Nah, ini negosiasi lisan disampaikan atau dilakukan secara ragam lisan, sedangkan negosiasi tulis itu negosiasi yang disampaikan dalam bahasa tulis, misalnya proposal atau surat. Demikian video pembelajaran yang ke-9 kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Sampai jumpa.